Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai topik 2 dari Sistem Informasi Manajemen. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Irma Putri Anggraini, NPM 19321216123, dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Dewa Ayu Putri Antari, NPM 1932121062. Perkenalkan, nama saya Putu Dia Purnamayanti, NPM 1932121090, dan teman saya. Nama saya Heni Ai Febrianti, NPM 19321212524. Saya Nimade Dewi Hatagita Janti, NPM 1932121548. Perkenalkan, nama saya Nigusti Ayu Eka Cantika Ambarawati, NPM 1932122157. Baik, di sini kami akan membahas mengenai 3 materi, yaitu yang pertama sistem informasi, yang kedua organisasi manajemen, dan yang ketiga sistem informasi manajemen. Untuk materi yang pertama akan dipaparkan oleh teman saya. Yang pertama, sistem informasi. Pengertian sistem informasi. Definisi dari sistem informasi secara umum adalah suatu sistem yang mengkombinasikan antara aktivitas manusia dan penggunaan teknologi untuk mendukung manajemen dan kegiatan operasional, di mana hal tersebut merujuk pada sebuah hubungan yang tercipta berdasarkan interaksi manusia, data, informasi, teknologi, dan algoritma. Menurut Hussein dan Wibowo, SI adalah seperangkat komponen yang saling berhubungan dan fungsi untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi untuk mendukung pembuatan keputusan dan pengawasan dalam organisasi. Sistem informasi terdiri dari informasi tentang manusia, tempat, dan komponen dalam organisasi atau lingkungan yang melingkupinya. Yang kedua, tujuan sistem informasi. Tujuan dari pengembangan sistem informasi adalah untuk menghasilkan sebuah produk yang berisi kumpulan informasi. Sebuah sistem tentunya melibatkan berbagai jenis dan tipe data yang mampu diolah agar dapat ditampilkan dengan mudah kepada pengguna. Untuk menghasilkan data yang valid dan sesuai, maka Anda perlu memperhatikan ketiga faktor ini. Yang pertama, data tersebut harus relevan atau tepat sasaran. Kedua, tepat waktu dan efisien. Dan yang ketiga adalah tepat sasaran atau akurat. Ketika semua faktor tersebut telah terpenuhi dengan baik, maka tujuan dari implementasi sistem informasi bagi bisnis dan usaha Anda akan menghasilkan output yang maksimal dan optimal. Baik, saya Diah dengan NPM 090 akan menjelaskan materi selanjutnya dengan judul Fungsi Sistem Informasi. Setelah mengetahui apa itu sistem informasi beserta tujuannya, selanjutnya masuk pada pembahasan mengenai fungsi dari sistem informasi, yaitu yang pertama mampu menjadi tingkat ketersediaan kualitas dan pengalaman dalam mengelola sebuah sistem informasi secara kritis dan logis. Yang kedua, mampu meningkatkan produktivitas kerja pada seluruh stakeholder. Yang ketiga, mampu menganalisa dan meminimalisir terjadinya kerugian dari sisi ekonomi. Yang keempat, mampu memberikan akses stabilitas yang baik kepada pengguna. Dan yang kelima, dapat mencapai tujuan perusahaan secara cepat berdasarkan dukungan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Baik, langsung ke materi selanjutnya, yaitu jenis sistem informasi. Dalam proses pembangunan sistem informasi, terdapat beberapa jenis yang perlu diperhatikan agar tidak salah dalam mengambil keputusan untuk bisnis dan strategi pemasaran. Information system terdiri atas komputer, manusia, fakta, instruksi, dan kumpulan prosedur yang dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama adalah sistem informasi manajemen. Manajemen Information System adalah sebuah sistem perencanaan yang melibatkan bagian internal perusahaan yang meliputi pemanfaatan teknologi, prosedur, dan interaksi manusia untuk memecahkan permasalahan bisnis, seperti pada layanan, biaya produksi, atau penentuan strategi bisnis yang tepat. Lalu yang kedua, ada sistem pendukung keputusan. Decision Support System adalah suatu bagian dalam sistem informasi yang berbasis komputer
berfungsi untuk mengambil sebuah keputusan yang tepat bagi perusahaan, organisasi, atau instansi terkait. Yang ketiga, ada sistem informasi eksekutif. Executive Information System atau EIS merupakan salah satu jenis sistem informasi manajemen untuk memudahkan dalam mengambil kebijakan yang dibutuhkan oleh eksekutif senior dengan menampilkan akses informasi yang tepat dan relevan. Yang keempat, ada sistem pemrosesan transaksi. Komponen yang terkait adalah Transaction Processing System, yaitu bagian dari sistem informasi yang memiliki tugas untuk menjalankan dan mencatat setiap kebutuhan transaksi secara berkelanjutan atau kontinu yang diperlukan dalam bisnis. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya itu yang kedua, organisasi manajemen. Pengertian organisasi manajemen. Manajemen organisasi adalah proses untuk pengendalian yang dimulai dari perencanaan dan pengorganisasian terkait dengan sumber daya dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang bermacam-macam. Menurut para ahli, teori manajemen organisasi memiliki beberapa pengertian, antara lain menurut Henry Fayol, manajemen organisasi adalah seluruh aktivitas yang diawali dari perencanaan atau planning, mengorganisir atau organizing, mengkoordinir atau coordinating, dan pengawasan atau controlling. Seluruh rangkaian aktivitas tersebut dilakukan guna untuk mencapai tujuan organisasi, yaitu tujuan organisasi manajemen. Seperti pada pembahasan di atas bahwa perusahaan menjalankan manajemen organisasi untuk mencapai tujuan atau visi dan misinya dengan cara yang efektif dan efisien. Untuk itu terdapat 5 tujuan utamanya, yaitu yang pertama, membangun hubungan serta koordinasi yang baik antara divisi dan karyawan. Yang kedua yaitu meningkatkan kinerja karyawan agar lebih efektif dengan mengadakan penyediaan keamanan dan persatuan antara karyawan. Yang ketiga yaitu menjaga lingkungan kerja agar tetap damai, nyaman, dan menularkan aura yang positif. Yang keempat yaitu mendorong karyawan agar bisa lebih memiliki rasa tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Dan yang terakhir yaitu agar mencapai tujuan utama perusahaan dengan melakukan cara seefisien dan seefektif mungkin dengan membentuk karakter karyawan. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu fungsi organisasi manajemen. Selain dengan tujuan, terdapat fungsi dari manajemen organisasi yang harus digunakan perusahaan agar proses kinerja lebih maksimal. Yang pertama, perencanaan. Fungsi perencanaan sebagai penentuan salah satu tindakan tenaga kerja agar mencapai tujuan yang diharapkan. Yang kedua, pengorganisasian. Fungsi pengorganisasian adalah suatu rangkaian proses untuk menggabungkan sumber daya, keuangan, dan tenaga kerja dan menumbuhkan hubungan yang produktif antara satu dan lainnya agar mencapai tujuan organisasi. 5. Fungsi pengorganisasian melibatkan beberapa proses, yaitu yang pertama mengidentifikasi aktivitas, yang kedua mengklarifikasi pengelompokan kegiatan, yang ketiga memberikan tugas kerja, yang keempat mendelegasian wewenang dan membuat tanggung jawab, yang kelima mengkoordinasi otoritas serta hubungan pertanggungjawaban. Yang ketiga, kepegawaian atau staffing memiliki fungsi utama yaitu menetapkan karyawan pada posisi atau pekerjaan yang tepat sesuai dengan kemampuan yang mereka punya. Proses staffing ini melibatkan beberapa proses penting. Yang pertama, merencanakan ketenagakerjaan, mencakup pencarian, pemilihan kandidat, dan menetapkan pada pekerjaan yang tepat. Yang kedua, menjalankan proses rekrutmen, seleksi, dan penempatan. Yang ketiga, pelatihan kerja. Yang keempat, memberikan upah, bonus, atau insentif kepada tenaga kerja atau remunerasi. Yang kelima, memberikan penilaian kerja karyawan. Yang keenam, promosi dan transfer jabatan. Yang keempat, ada pengarahan atau directing. Fungsi pengarahan digunakan untuk menggerakkan organisasi agar bisa bekerja secara efisien demi mencapai tujuan organisasi. Yang kelima, pengendalian atau controlling. Fungsi pengendalian digunakan agar memastikan organisasi telah berjalan sesuai dengan standar.
Terdapat 4 langkah yang harus dilakukan dalam menjalani fungsi pengendalian. Yang pertama, membentuk standar kinerja. Yang kedua, mengukur kinerja aktual. Yang ketiga, membandingkan antara kinerja aktual dengan standar dan mencari tahu jika terjadi suatu penyimpangan. Yang keempat, melakukan perbaikan. Dan yang keenam yaitu manajemen waktu. Dengan menerapkan manajemen waktu yang baik akan melahirkan kelancaran proses kerja dan menciptakan perkembangan organisasi yang cepat dan sehat. Selain itu, ini juga mempengaruhi dengan cara karyawan untuk melakukan segala sesuatu secara tepat waktu dan mendapatkan pola kinerja yang benar. Yang terakhir atau yang ketujuh, motivasi. Fungsi ini sangat berperan penting dalam perusahaan untuk menumbuhkan motivasi dan semangat kerja para karyawan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yang C ada Sistem Informasi Manajemen. 1. Pentingnya Sistem Informasi Manajemen. Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya sangat tergantung pada kemampuan orang yang mengelola organisasi tersebut. Manajemen sebagai suatu metode yang mengatur, mengelola organisasi dapat diartikan sebagai seni melaksanakan sesuatu melalui orang. Jika manajemen suatu organisasi baik, maka akan meningkatkan kemakmuran suatu negara. Usaha penataan sumber daya termasuk di dalamnya manajemen informasi, yakni A. Sumber daya harus disusun sedemikian rupa sehingga setiap saat diperlukan dapat segera dimanfaatkan. B. Sumber daya harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. C. Sumber daya harus selalu diperbaharui. Perhatian terhadap manajemen informasi tersebut antara lain disebabkan oleh A. Peningkatan kompleksitas kegiatan bisnis, antaranya pengaruh ekonomi internasional. Perusahaan-perusahaan besar atau kecil, semua terkena pengaruh ekonomi yang dapat bersumber dari belahan dunia manapun. Pengaruh tersebut terlihat pada nilai relatif mata uang tiap negara. Ada juga persaingan tingkat dunia atau globalisasi. Persaingan tidak lagi terjadi dalam wilayah geografisnya, nampak pada nilai impor dari luar negeri. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya perjanjian antar negara berupa APEC, AFTA, WTO, dan lain-lain. Ada juga peningkatan kompleksitas teknologi. Berbagai macam teknologi dalam kehidupan ini telah banyak diterapkan seperti barcode scanner di pasar swalayan, sistem pemesanan penerbangan, automated teller machine atau ATM, closed circuit television atau CCTV di gedung-gedung parkir, dan lain-lain. Ada juga waktu yang terbatas. Semua tahap operasi bisnis saat ini dilaksanakan dengan lebih cepat daripada sebelumnya, sehingga muncul aktivitas pemasaran secara jarak jauh melalui telepon atau disebut telemarketing maupun internet atau disebut juga e-commerce. Ada juga kendala sosial. Pada kenyataan terdapat produk dan jasa yang tidak diinginkan oleh masyarakat. Hal tersebut disebabkan oleh adanya keputusan bisnis yang hanya didasarkan pada faktor-faktor ekonomis dengan mengabaikan perhatian atau pertimbangan terhadap keuntungan dan biaya sosial. B. Ada peningkatan kemampuan komputer, manajemen data, dan komunikasi. Adapun tren manajemen data. Yang pertama, ditinjau dari segi teknik manajemen. Kedua, ditinjau dari segi pengelolaan data. Ketiga, ditinjau dari segi asal data. Keempat, ditinjau dari segi jenis data. Selanjutnya ada tren komunikasi. Yang pertama ditinjau dari luas cakupan. Yang kedua ditinjau dari infrastruktur. Yang ketiga ditinjau dari pemanfaatan teknologi. Dan terakhir yang keempat ditinjau dari peralatan yang terhubung. Baik, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi peranan sistem informasi manajemen. Gagasan untuk menggunakan komputer sebagai sistem informasi manajemen atau SIM merupakan suatu terobosan besar karena menyadari bahwa para manajer memerlukan informasi untuk pemecahan masalah. Ketika perusahaan-perusahaan menjangkau konsep SIM,
mereka mulai mengembangkan berbagai aplikasi yang secara khusus diarahkan untuk mendukung manajemen. Namun, bukan hanya manajemen yang memperoleh manfaat dari penerapan SIM. Non-manager dan staf ahli juga menggunakan outputnya. Selain itu, juga dimanfaatkan oleh para pemakai yang berada di luar perusahaan, yaitu para pelanggan akan menerima faktur dan laporan transaksinya. Para pemegang saham akan menerima cek dividen, dan pemerintah akan menerima laporan pajak. Dengan demikian, secara ringkas, para pengguna dan pelaku sistem informasi meliputi manajer, non-manajer, orang lain, dan unit organisasi yang ada dalam organisasi dan lingkungannya. Baik, yang selanjutnya yaitu ada tingkatan manajemen. Keberadaan manajer bisa kita saksikan ada di mana-mana, di berbagai tingkat dan dalam berbagai bidang fungsional pada perusahaan. Manajer dijumpai pada semua jenjang, sesuai dengan tingkatan manajemen yaitu yang pertama, tingkat perencanaan strategis atau strategic planning level adalah merupakan manajer puncak organisasi. Mereka mempunyai pengaruh atas keputusan-keputusan yang diambil pada seluruh organisasi selama beberapa tahun mendatang. Istilah lain yang digunakan yakni eksekutif. Dan yang kedua, tingkat pengendalian manajemen atau manajemen control level adalah manajer tingkat menengah yang memiliki tanggung jawab untuk merubah rencana menjadi tindakan dan memastikan agar tujuannya tercapai. Dan yang terakhir ada tingkat pengendalian operasional atau operational control level adalah manajer tingkat bawah yang bertanggung jawab menyelesaikan rencana-rencana yang telah ditetapkan oleh para manajer di tingkat yang lebih tinggi. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Nah, yang ketiga yaitu ada manfaat sistem informasi manajemen. Tujuan dibentuknya sistem informasi manajemen atau SIM adalah supaya organisasi memiliki informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan manajemen, baik yang menyangkut keputusan-keputusan rutin maupun keputusan-keputusan yang strategis. Sehingga SIM adalah suatu sistem yang menyediakan kepada pengelola organisasi data maupun informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Beberapa manfaat atau fungsi sistem informasi antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu meningkatkan aksesibilitas data yang tersaji secara tepat waktu dan akurat bagi para pemakai tanpa mengharuskan adanya perantara sistem informasi. Yang kedua yaitu menjamin tersedianya kualitas dan keterampilan dalam memanfaatkan sistem informasi secara kritis. Yang ketiga yaitu mengembangkan proses perencanaan yang efektif. Yang keempat yaitu mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan akan keterampilan pendukung. Dan yang terakhir yaitu menetapkan investasi yang akan diserahkan pada sistem informasi. Dari materi yang telah dipaparkan tadi, didapatkan kesimpulannya yaitu definisi dari sistem informasi secara umum adalah suatu sistem yang mengkombinasikan antara aktivitas manusia dan penggunaan teknologi untuk mendukung manajemen dan kegiatan operasional. Manajemen organisasi adalah proses untuk pengendalian yang dimulai dari perencanaan dan pengorganisasian terkait dengan sumber daya dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang bermacam-macam. Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya sangat tergantung pada kemampuan orang yang mengelola organisasi tersebut. Manajemen sebagai suatu metode yang mengatur, mengelola organisasi dapat diartikan sebagai seni melaksanakan sesuatu melalui orang. Jika manajemen suatu organisasi baik, maka akan meningkatkan kemakmuran suatu negara juga. Sekian presentasi dari kami kelompok 2. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun kesalahan dalam penyampaian materi. Om Santi 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 Om.